Halo, nama gue Farhan. Gue adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini gue akan membahas soal-soal yang akan diujikan pada ujian tulis mandiri UNJ yang akan dilaksanakan bulan Juli mendatang. Oh ya, sebelumnya gue juga mau kasih tahu dulu, soal yang gue bahas ini nggak berarti ada semua di ujiannya nanti ya. Ini gue cuma bahas pembahasannya aja, maksudnya gambaran soalnya gitu loh. Jadi buat kalian yang belum tahu apa-apa soal ujiannya itu bagaimana dan apa aja, ini videonya buat kalian tonton. Jadi bukan berarti soal-soal yang gampang nanti itu bakal ada semua di soalnya. Jadi soalnya tetap ada tingkat kesulitannya masing-masing. Tapi di sini gue cuma ambil soal-soal yang paling dasar lah, paling ibaratnya anak SD pun ya bisa mengerjakan ya. Jadi jangan dibandingin soal UNJ sama soal yang lainnya. Jelas yang gue pakai ini soal-soal yang paling mudah. Jadi bukan berarti ujiannya ini emang benar-benar mudah. Jadi jangan beranggapan terlalu enteng kayak gitu ya. Jadi ini cuma buat gambaran aja, gue cuma buat ngasih contoh aja ya. Yang gue harapkan setelah kalian nonton gambaran yang gue paparin nanti, kalian selanjutnya langsung cari tahu bagaimana soal-soal lainnya, bentuk soal lainnya, misalnya verbal, contoh lainnya itu kayak gimana, yang analogi, silogisme, analitik dan lain-lain itu kayak gimana aja soalnya. Nah nanti dari situ kalian mulai belajar. Jadi di sini gue cuma sebagai pengantar aja buat kalian supaya lebih paham lah dari definisi-definisi mata ujiannya gitu loh. Jadi mari kita simak videonya. Oke, di sini gue akan kasih pengertian dulu apa itu soal verbal. Di verbal itu ada apa aja, terus gambarannya kayak gimana. Jadi gue mau kasih paham dulu tentang itu. Kalau udah paham baru kita lanjut ke soalnya. Jadi biar kalian paham dulu definisi dari soal-soal tersebut. Oke, yang pertama ada verbal. Di sini ada pemahaman bahasa Indonesia. Ini menguji kemampuan bahasa Indonesia kita sebenarnya. Bisa kita lihat di sini soal-soal itu tentang ide pokok, kelebihan kelemahan paragraf, simpulan, penulisan kata, hubungan antar paragraf, makna kata, tanda baca dan lain-lain. Jadi di sini kita lebih diuji tentang kemampuan bahasa Indonesia kita. Jadi kalau kalian emang nggak ada kendala saat pelajaran bahasa Indonesia di SMA atau SMK, ya gue rasa kalian lancar aja di sini. Kemudian di pemahaman bahasa Inggris, di sini kita dituntut untuk lebih bisa memahami di mana inti bacaan dari sebuah teks. Jadi misalnya ada 2 paragraf atau 5 paragraf yang panjangnya itu bener-bener panjang banget. Jadi di situ kalian harus bisa cari inti dari sebuah paragraf itu. Sebenarnya sama aja kayak bahasa Indonesia, cuma ini dalam bentuk bahasa Inggris dan tentunya butuh ketelitian yang lebih juga. Kemudian ada analogi. Analogi ini persamaan atau persesuaian antara 2 benda atau hal yang berlarian. Misalnya kucing makannya daging, manusia apa, kayak gitu misalnya. Jadi persamaan aja sih sebenarnya padanan kata. Kemudian ada silogisme. Silogisme ini merupakan penarikan kesimpulan dari 2 pernyataan implikasi. Jadi nanti kayak kita dikasih 2 pernyataan gitu ya, atau 2 bacaan. Nah nanti kita jadiin 1 kesimpulan. Terus ada analitik. Analitik ini kita dituntut untuk bisa menganalisis suatu informasi kompleks hingga didapatkan kesimpulan yang logis dari informasi tersebut. Jadi nanti kita dikasih suatu bacaan yang panjang. Jadi di situ biasanya berbentuk soal cerita gitu. Nah nanti kita ditanya apa kesimpulannya gitu, atau apa kalimat atau kesimpulan yang logis dengan teksnya. Jadi kalau kita nebak-nebaknya by feeling, menurut gue yang ini jawabannya, atau ini itu udah awal dari sebuah kesalahan. Jadi kayak gitu. Analogi silogisme analitik ini bagian dari soal logika. Jadi kita harus lebih bermain di logika.
Kemudian numerical ini tentu aja dari namanya numerical pasti ada angka-angka. Di situ kita diuji pemahaman matematika dasar kita. Jadi bentuk soalnya tuh misal dari aritmetik, seri angka, seri huruf, logika soal, dan angka dalam cerita. Lagi-lagi di sini ada logika. Karena dalam ujian ini kita memang dituntut untuk paham tentang soal-soal logika. Jadi ya nggak bisa kalian cuma belajar materi yang ada di SMA atau SMK. Kemudian figural. Beberapa bentuk tes soal gambar antara lain padanan hubungan gambar, seri gambar, pengelompokan gambar, bayangan gambar, dan membedakan gambar. Jadi kita di sini cuma dikasih soal bergambar dan pilihannya bisa kalimat atau bergambar juga. Jadi kita harus bisa teliti di sini, menguji kemampuan analisis kita juga. Kemudian ini ada contoh verbal, ini bahasa Indonesia ya. Ini yang paling standar yang gue pakai contohnya soalnya. Cuma di sini gue cuma mau buat kasih gambaran aja ya, bukan pembahasan soal gitu. Carilah kata yang tidak termasuk dalam kosakata di bawah ini. Pilihannya ada buku, novel, majalah, cerpen, atau komik. Jadi pilihannya yang mana? Yang D, cerpen. Karena cerpen adalah jenis prosa, bukan kosakata. Ayo, paham nggak? Coba kalian pikir. Kemudian analogi. Nah, ini analogi kaki sepatu. Jadi yang sepadan sama kaki sepatu ini apa? Kita lihat pilihannya di sini ada cat kuas, meja ruangan, telinga anting, cincin jari, dan topi kepala. Kalau sekilas kita bisa lihat di sini ada lebih dari satu pilihan, kayak misalnya dari C, D, E. Nah, di situ kita harus telisik lagi lebih jauh. Coba kita jadiin satu kalimat. Misalnya di sepatu. Sepatu ini dijadiin kalimat. Jadi kayak gini, sepatu digunakan di kaki. Nah, coba kita padanin semuanya ke dari A sampai E. Kalau cat kuas berarti kuas digunakan di cat, itu udah pasti salah. Kemudian ruangan dipakai digunakan di meja, itu salah juga. Kemudian anting digunakan di telinga, tandain dulu yang C. Kemudian jari digunakan di cincin, itu kebalik, berarti nggak padan. Kemudian kepala digunakan di topi, nah itu kebalik juga kan. Jadi bisa disimpulin di situ berarti jawabannya yang C. Nah betul kayak gitu kan. Jadi kita harus bisa padanin kata-katanya dulu. Kemudian ada silogisme. Silogisme ini logika ya. Jadi contoh soalnya, semua olahraga baik untuk kesehatan. Nah, sebagian orang malas untuk berolahraga. Oke, kemudian ada pilihannya. Kesimpulannya itu, kalau pilihan A, semua orang yang melakukan olahraga tidak malas. Semua orang yang tubuhnya sehat selalu berolahraga. C, orang yang malas olahraga tubuhnya tidak sehat. Dan D, ada orang yang tidak malas olahraga. Oke, berarti jawabannya bisa kita gambarin dulu. Ini lingkaran, semua olahraga yang baik untuk kesehatan. Terus ini sebagian orang yang malas. Ini malas olahraga. Dan ini sebagian berarti yang tidak malas. Berarti kita bisa simpulin jawabannya yang D. Nah, pembahasannya bahwa hanya sebagian orang yang malas. Sebagian. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada orang yang tidak malas. Berarti begitu. Kemudian analitik. Ini cuma contoh kecil ya. Jadi soalnya Susi adiknya Budi, Cahyo kakaknya Susi dan lebih muda dari Budi. Siapa yang paling muda? Ayo coba kita urutin dulu. Susi adiknya Budi, Cahyo kakaknya Susi dan lebih muda dari Budi. Berarti si Cahyo ini adiknya dari Budi. Nah, si Cahyo punya adik si Susi. Berarti urutannya Budi itu pertama, Cahyo kedua, Susi ketiga. Berarti yang paling muda siapa? Ya udah pasti Susi. Jawabannya yang B ya. Oke, Susi. Kemudian numerical. Nah, ini ada angka 24, 20, 16, 12, titik 4. Berarti kita di sini harus isi titik-titik yang kosong. Itu angkanya berapa kira-kira? Coba kita urutin di sini. 24 ke 20 kemudian ke 16. Di sini kita bisa runtutin ya. 24 ke 20 nggak mungkin dong dibagi, berarti dikurang 24 berarti
berkurangnya berapa? 4 di sini, berarti 24 dikurang 4 20, terus 20 dikurang 4 16, 16 dikurang 4 12, berarti 12 dikurang 4 8. Nah 8 dikurang 4 berarti 4, berarti kita pilih jawabannya tuh yang B 8. Nah setiap angka jawabannya dikurangi 4, jadi begitu. Nanti banyak jenis soalnya, ada yang perkalian, ada yang pembagian, ada yang penambahan dan pengurangan, ada perkalian pembagian, kayak gitu, banyak jenis-jenisnya. Kemudian figural, di sini ada gambar 3 kubus. Kubus pertama kita fokus ke bagian titik-titiknya. Yang kubus pertama titiknya ada 4, kedua ada 3, ketiga ada 2. Nah berarti selanjutnya udah jelas pasti yang titik-titiknya 1. Nah berarti pilihannya yang C. Ini masih soal-soal yang standar dan levelnya paling mudah ya. Jadi di sini gue cuma ngasih gambaran soal-soalnya, jadi jangan kalian anggap enteng TPA itu mentang-mentang cuma logika, karena nggak semudah itu kita berpikir logika. Kita harus perlu latihan yang banyak. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih.